Kenapa saya gugat Wan Prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Aldi Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Aldi Fairuz dan saksi-saksinya itu Aldi Fairuz dan lain-lain. Begitu. Artis Adly Fairuz diduga terlibat kasus penipuan pengurusan masuk Akademi Kepolisian atau AKPO dengan nilai uang mencapai miliaran rupiah. Terkait tudingan ini, Adly Fairuz digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan penipuan dan Wan Prestasi dengan nilai gugatan hampir 5 miliar rupiah. Pihak kuasa hukum penggugat, Farli Lumopa, dalam keterangan pers pada Jumat 9 Januari 2026 di Jakarta Selatan mengungkapkan, kasus ini bermula dari hubungan pertemanan dan profesionalnya dengan dua orang bernama Abdul Hadi dan Agung Wahyono. Belakangan, Farli baru mengetahui bahwa Agung Wahyono disebut mendapat perintah dari Adly Fairuz untuk mencari calon peserta yang ingin masuk kepolisian pada 2023. Agung kemudian memberikan tawaran kepada Abdul Hadi yang kala itu anaknya tengah mendaftar masuk kepolisian. Untuk meyakinkan korban, Adly disebut mengklaim dirinya punya pengaruh besar karena merupakan cucu seorang mantan penguasa di Indonesia. Pihak korban kemudian diminta menyetorkan uang yang totalnya mencapai 3,65 miliar rupiah secara tunai melalui perantara. Saat proses transaksi, pihak perantara meyakinkan korban bahwa uang tersebut diserahkan pada sosok berkuasa yang dipanggil Jenderal Ahmad. Lantaran jumlahnya terlalu besar, Abdul Hadi meminta Farli untuk mengawasi proses tersebut, sekaligus menagih jika janji tidak terrealisasi. Dalam perjalanannya, janji tersebut tak kunjung terwujud. Untuk itu, Abdul Hadi menagih ke Agung Wahyono. Agung lantas mengatakan bahwa uang sudah diberikan kepada Jenderal Ahmad. Merasa janggal, Farli meminta untuk dipertemukan langsung dengan sosok tersebut pada awal 2024. Namun Farli mengaku terkejut saat mengetahui identitas sebenarnya dari sosok yang disebut Jenderal Ahmad. Dari situlah Farli baru mengetahui bahwa nama Ahmad diambil dari nama lengkap Adly Fairuz, yakni Adly Ahmad Fairuz. Lantaran uang tak kunjung dikembalikan, akhirnya dibuat perjanjian tertulis di hadapan notaris yang ditunjuk oleh Adly Fairuz. Dalam akta, sang artis berjanji akan mengembalikan dana sebesar 3,65 miliar rupiah dengan skema cicilan. Namun, pembayaran hanya dilakukan sekali sebesar 500 juta rupiah pada Mei 2025 dan tak dilanjutkan. Atas dasar itulah Farli Lumopa mengajukan gugatan Wan Prestasi secara perdata terhadap Adly Fairuz. Adly kini digugat secara perdata atas dugaan penipuan dan Wan Prestasi dengan nilai gugatan hampir 5 miliar rupiah. Sejauh ini, pihak Adly Fairuz belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan dan gugatan tersebut. Kenapa saya gugat Wan Prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Aldi Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Aldi Fairuz dan saksi-saksinya itu Aldi Fairuz dan lain-lain. Begitu ini awalnya. Nah, itu hasil dari akta itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dia janjikan pertama dia akan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan. Kedua, dia akan mencicil pembayaran karena saya menagih uang 3.650 untuk dikembalikan dari hasil pengurusan masuk ke kepolisian yang ternyata tidak terjadi. Nah, saudara Adly Fairuz itu nyanggupi akan mengembalikan. Karena dia akan mengembalikan, dibuatlah surat yang dinikan di depan notaris Yoko Vera Mokoago ya, Yoko Vera Mokoago. Karena sudah diinikan, ternyata apa yang
ditulis di situ seperti dia bilang setiap bulan dia akan memberi 500 juta pengembalian sampai dengan bulan September dari 2025 dari start bulan Mei sampai September 2025, dan kekurangannya akan dilunasi tanggal 15 September. Tapi hanya pertama kali bulan Mei dia membayar 500 juta, setelah itu tidak membayar lagi. Nah, itulah yang menjadi dasar kita untuk menggugat secara perdata. Bang, ini menarik Bang ya. Kenapa dia akan perdata? Karena kan dia bilang mau bisa menyangkut untuk masuk biasanya kepolisian ya? Iya, betul. Dengan angka sekitar 3 miliar lebih ini. Iya, betul. Kenapa mengarahkan ke perdata ke pidana dengan penipuan? Pidananya sudah berjalan. Oh, sudah berjalan juga? Sudah berjalan. Kapan dilaporkan tindak pidana ini? Tindak pidananya sekitar bulan Juni 2025. Dilaporkan di Polres Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur. Ya. Dan pasal yang dilaporkan sendiri? Penipuan dan penggelapan. Penipuan dan penggelapan. Ya. Sejauh ini kasusnya sudah sampai mana terkait pidana? Sudah naik penyidikan dan kemungkinan sebentar lagi akan naik tersangka. Bisa kemungkinan AF akan jadi tersangka juga. Besar kemungkinan. Tetapi untuk masalah itu saya juga sudah menunjuk adik saya untuk mengurus perkara pidananya. Mungkin lebih jelasnya nanti ditanyakan langsung ke adik saya yang bernama seorang advokat yang bernama Mesini SH. Bang, kenapa Bang? Apa sih awalnya hingga akhirnya dia bisa menjanjikan agar lolos kepolisian? Seperti apa awalnya? Awalnya sebetulnya begini, dua-dua ini Abdul Hadi sama Agung Wahyono itu kita berkawan dan dua-duanya itu bekas mantan klien saya. Nah, Agung Wahyono ini baru belakangan saya tahu dia tuh diperintah sama Aldi Fairuz untuk mencari orang yang mau masuk kepolisian. Akan dibantu sama dia. Dasarnya dia bilang dia masih keluarga dari mantan penguasa lah. Salah satu mantan penguasa ini dia mengaku sebagai cucunya. Nah, dasar itu Agung Wahyono ini mencari orang, karena biasanya kalau mau masuk begitu kan nawarin ke circle ya, pertemanan atau apa, ditawarkanlah ke Abdul Hadi. Ditawarkan ke Abdul Hadi tertarik, namanya anaknya lagi mendaftar, tertarik, dimintalah sejumlah uang sama Agung Wahyono ini. Tapi untuk itu dia meminta saya, karena dua-duanya bekas klien saya, meminta saya untuk mengawasi. Jadi kalau memang ininya tidak terbukti, si anak itu tidak diterima, tugas saya lah untuk menagih ke Agung Wahyono. Tetapi kalau anak itu diterima, tugas saya lah menagih ke Abdul Hadi ini sebagai pembayarannya. Nah, setelah itu ternyata Agung Wahyono tidak bisa memasukkan anak ini ke kepolisian. Karena itu saya menagih ke Agung Wahyono. Setelah saya tagih, Agung Wahyono bilang bahwa uang itu sudah diserahkan ke Jenderal Ahmad. Saya kaget, Jenderal Ahmad. Oke, saya mohon minta dipertemukan dengan Jenderal Ahmad. Begitu ini kita janjianlah di Citos awal-awal tahun 2024, mungkin sekitar Februari atau Maret atau April, sekitar segitulah, saya lupa ya. Nah, terus begitu ketemu, saya bilang mana Jenderal Ahmad? Ini kaget di situ saya. Loh, kok Jenderal Ahmad itu Aldi Fairuz? Saya bilang gitu. Aldi Fairuz itu kan bukan jenderal, saya bilang begitu. Baru di situ saya tahu si Agung ini bilang, iya bang, Aldi Fairuz itu kan namanya Aldi Ahmad Fairuz. Jadi diambilnya itu Ahmadnya itu, begitu. Karena itu
Saya bilang oke lah, saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting uang si Abdul Hadi ini dikembalikan, karena perjanjian awalnya itu kalau tidak diterima uang dikembalikan tanpa kurang sepeser pun. Kalau diterima uang itu silakan diambil, dibawa. Begitu. Nah, begitu itu Aldi Fairuz menyanggupi untuk mengganti semua. Tapi saya tidak terima begitu aja. Saya bilang, loh, kalau memang seandainya mau dikembalikan harus ada hitung-hitungannya, ada jaminannya, terus jangka waktunya berapa lama. Nah, untuk itu Aldi Fairuz terus menghubungi notaris yang ditunjuk sama dia. Kita buatlah perjanjian di notaris itu di Depok, notaris Joko Moko Ago itu di Depok, yang dengan isi seperti tadi ya, tiap bulan tuh 500, batas terakhir tuh 15 September harus sudah lunas semua, 3.650. Kenapa saya gugat Wan Prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Aldi Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Aldi Fairuz, dan saksi-saksinya itu Aldi Fairuz dan lain-lain. Begitu. Artis Adli Fairuz diduga terlibat kasus penipuan pengurusan masuk Akademi Kepolisian atau Akpol dengan nilai uang mencapai miliaran rupiah. Terkait tudingan ini, Adli Fairuz digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan penipuan dan uang prestasi dengan nilai gugatan hampir 5 miliar rupiah. Pihak kuasa hukum penggugat, Farli Lumopa, dalam keterangan pers pada Jumat 9 Januari 2026 di Jakarta Selatan mengungkapkan, kasus ini bermula dari hubungan pertemanan dan profesionalnya dengan dua orang bernama Abdul Hadi dan Agung Wahyono. Belakangan, Farli baru mengetahui bahwa Agung Wahyono disebut mendapat perintah dari Adli Fairuz untuk mencari calon peserta yang ingin masuk kepolisian pada 2023. Agung kemudian memberikan tawaran kepada Abdul Hadi yang kala itu anaknya tengah mendaftar masuk kepolisian. Untuk meyakinkan korban, Adli disebut mengklaim dirinya punya pengaruh besar karena merupakan cucu seorang mantan penguasa di Indonesia. Pihak korban kemudian diminta menyetorkan uang yang totalnya mencapai 3,65 miliar rupiah secara tunai melalui perantara. Saat proses transaksi, pihak perantara meyakinkan korban bahwa uang tersebut diserahkan pada sosok berkuasa yang dipanggil Jenderal Ahmad. Lantaran jumlahnya terlalu besar, Abdul Hadi meminta Farli untuk mengawasi proses tersebut, sekaligus menagih jika janji tidak terrealisasi. Dalam perjalanannya, janji tersebut tak kunjung terwujud. Untuk itu, Abdul Hadi menagih ke Agung Wahyono. Agung lantas mengatakan bahwa uang sudah diberikan kepada Jenderal Ahmad. Merasa janggal, Farli meminta untuk dipertemukan langsung dengan sosok tersebut pada awal 2024. Namun Farli mengaku terkejut saat mengetahui identitas sebenarnya dari sosok yang disebut Jenderal Ahmad. Dari situlah Farli baru mengetahui bahwa nama Ahmad diambil dari nama lengkap Adli Fairuz, yakni Adli Ahmad Fairuz. Lantaran uang tak kunjung dikembalikan, akhirnya dibuat perjanjian tertulis di hadapan notaris yang ditunjuk oleh Adli Fairuz. Dalam akta, sang artis berjanji akan mengembalikan dana sebesar 3,65 miliar rupiah dengan skema cicilan. Namun, pembayaran hanya dilakukan sekali sebesar 500 juta rupiah pada Mei 2025 dan tak dilanjutkan. Atas dasar itulah Farli Lumopa mengajukan gugatan Wan Prestasi secara perdata terhadap Adli Fairuz. Adli kini digugat secara perdata atas dugaan penipuan dan Wan Prestasi dengan nilai gugatan hampir 5 miliar rupiah. Sejauh ini, pihak Adli Fairuz belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan dan gugatan tersebut. Kenapa saya gugat Wan Prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Aldi Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Aldi Fairuz, dan saksi-saksinya itu Aldi Fairuz dan lain-lain. Begitu ini.
awalnya. Nah, itu hasil dari akta itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dia janjikan pertama dia akan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan. Kedua, dia akan mencicil pembayaran karena saya menagih uang 3.650.000 untuk dikembalikan dari hasil pengurusan masuk ke kepolisian yang ternyata tidak terjadi. Nah, saudara Adli Fairuz itu menyanggupi akan mengembalikan. Karena dia akan mengembalikan, dibuatlah surat yang diinikan di depan notaris Yoko saja, Yoko Vera Moko Ago ya, Yoko Vera Moko Ago. Karena sudah diinikan, ternyata di apa yang ditulis di situ seperti dia bilang setiap bulan dia akan memberi 500 juta pengembalian sampai dengan bulan September dari 2025 dari start bulan Mei sampai September 2025 dan kekurangannya akan dilunasi tanggal 15 September. Tapi hanya pertama kali bulan Mei dia membayar 500 juta, setelah itu tidak membayar lagi. Nah, itulah yang menjadi dasar kita untuk menggugat secara perdata. Bang, ini menarik Bang ya. Kenapa dia akan perdata? Karena kan dia bilang mau bisa menyanggupi untuk masuk biasanya kepolisian ya? Iya, betul. Dengan angka sekitar 3 miliar lebih ini. Iya, betul. Kenapa mengarah perdata ke pidana dengan penentuan? Pidananya sudah berjalan. Oh, sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Kapan dilaporkan tindak pidananya sendiri? Tindak pidananya sekitar bulan Juni 2025. Dilaporkan di Polres Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur. Ya. Dan pasal yang dilaporkan sendiri? Penipuan dan penggelapan. Penipuan dan penggelapan. Ya. Sejauh ini kasusnya sudah sampai mana terkait pidana? Sudah naik penyidikan dan kemungkinan sebentar lagi akan naik tersangka. Bisa kemungkinan AF akan jadi tersangka gitu. Besar kemungkinan. Tetapi untuk masalah itu saya juga sudah menunjuk adik saya untuk mengurus perkara pidananya. Mungkin lebih jelasnya nanti ditanyakan langsung ke adik saya yang bernama seorang advokat yang bernama Mesini SH. Bang, kenapa Bang? Apa sih awalnya hingga akhirnya dia bisa menjanjikan agar lolos kepolisian? Seperti apa awalnya? Awalnya sebetulnya begini, dua-dua ini Abdul Hadi sama Agung Wahyono itu kita berkawan dan dua-duanya itu bekas mantan klien saya. Nah, Agung Wahyono ini baru belakangan saya tahu dia tuh diperintah sama Adli Fairuz untuk mencari orang yang mau masuk kepolisian. Akan dibantu sama dia. Dasarnya dia bilang dia masih keluarga dari mantan penguasa lah. Salah satu mantan penguasa ini dia mengaku sebagai cucunya. Nah, dasar itu Agung Wahyono ini mencari orang, karena biasanya kalau mau masuk begitu kan nawarin ke circle ya, pertemanan atau apa, ditawarkanlah ke Abdul Hadi. Ditawarkan ke Abdul Hadi tertarik, namanya anaknya lagi mendaftar, tertarik, dimintalah sejumlah uang sama Agung Wahyono ini. Tapi untuk itu dia ininya tidak terbukti, si anak itu tidak diterima, tugas saya lah untuk menagih ke Agung Wahyono. Tetapi kalau anak itu diterima, tugas saya lah menagih ke Abdul Hadi ini sebagai pembayarannya. Nah, setelah itu ternyata Agung Wahyono tidak bisa memasukkan anak ini ke kepolisian. Karena itu saya menagih ke Agung Wahyono
Setelah saya tagih, Agung Wahyono bilang bahwa uang itu sudah diserahkan ke Jenderal Ahmad. Jadi saya kaget, Jenderal Ahmad. Oke, saya mohon minta dipertemukan dengan Jenderal Ahmad. Begitu ini kita janjianlah di Citos awal-awal tahun 2024, mungkin sekitar Februari atau Maret atau April, sekitar segitulah, saya lupa ya. Nah terus begitu ketemu, saya bilang mana Jenderal Ahmad? Ini kaget di situ saya. Loh, kok Jenderal Ahmad itu Aldi Fairuz? Saya bilang gitu. Aldi Fairuz kan bukan jenderal, saya bilang begitu. Ah, baru di situ saya tahu si Agung ini bilang, iya bang, Aldi Fairuz itu kan namanya Aldi Ahmad Fairuz. Jadi diambilnya itu Ahmadnya itu, begitu. Karena itu saya bilang oke lah, saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting uang si Abdul Hadi ini dikembalikan. Karena perjanjian awalnya itu kalau tidak diterima uang dikembalikan tanpa kurang sepeser pun. Kalau diterima uang itu silakan diambil, dibawa. Begitu. Nah, begitu itu Aldi Fairuz menyanggupi untuk mengganti semua. Tapi saya tidak terima begitu aja. Saya bilang, loh, kalau memang seandainya mau dikembalikan harus ada hitung-hitungannya, ada jaminannya, terus jangka waktunya berapa lama. Nah, untuk itu Aldi Fairuz terus menghubungi notaris yang ditunjuk sama dia. Kita buatlah perjanjian di notaris itu di Depok, notaris Moko Ago itu di Depok, yang dengan isi seperti tadi ya, tiap bulan tuh 500, batas terakhir tuh 15 September harus sudah lunas semua 3.650. Kenapa saya gugat Tuan Prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Aldi Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Aldi Fairuz dan saksi-saksinya itu Aldi Fairuz dan lain-lain. Begitu. Artis Adli Fairuz diduga terlibat kasus penipuan pengurusan masuk Akademi Kepolisian atau Akpol dengan nilai uang mencapai miliaran rupiah. Terkait tudingan ini, Adli Fairuz digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan penipuan dan uang prestasi dengan nilai gugatan hampir 5 miliar rupiah. Pihak kuasa hukum penggugat Farli Lumopa dalam keterangan pers pada Jumat 9 Januari 2026 di Jakarta Selatan mengungkapkan, kasus ini bermula dari hubungan pertemanan dan profesionalnya dengan dua orang bernama Abdul Hadi dan Agung Wahyono. Belakangan, Farli baru mengetahui bahwa Agung Wahyono disebut mendapat perintah dari Adli Fairuz untuk mencari calon peserta yang ingin masuk kepolisian pada 2023. Agung kemudian memberikan tawaran kepada Abdul Hadi yang kala itu anaknya tengah mendaftar masuk kepolisian. Untuk meyakinkan korban, Adli disebut mengklaim dirinya punya pengaruh besar karena merupakan cucu seorang mantan penguasa di Indonesia. Pihak korban kemudian diminta menyetorkan uang yang totalnya mencapai 3,65 miliar rupiah secara tunai melalui perantara. Saat proses transaksi, pihak perantara meyakinkan korban bahwa uang tersebut diserahkan pada sosok berkuasa yang dipanggil Jenderal Ahmad. Lantaran jumlahnya terlalu besar, Abdul Hadi meminta Farli untuk mengawasi proses tersebut, sekaligus menagih jika janji tidak terrealisasi. Dalam perjalanannya, janji tersebut tak kunjung terwujud. Untuk itu, Abdul Hadi menagih ke Agung Wahyono. Agung lantas mengatakan bahwa uang sudah diberikan kepada Jenderal Ahmad. Merasa janggal, Farli meminta untuk dipertemukan langsung dengan sosok tersebut pada awal 2024. Namun Farli mengaku terkejut saat mengetahui identitas sebenarnya dari sosok yang disebut Jenderal Ahmad. Dari situlah Farli baru mengetahui bahwa nama Ahmad diambil dari nama lengkap Adli Fairuz, yakni Adli Ahmad Fairuz. Lantaran uang tak kunjung dikembalikan, akhirnya dibuat perjanjian tertulis di hadapan notaris yang ditunjuk oleh Adli Fairuz.
Dalam akta, sang artis berjanji akan mengembalikan dana sebesar 3,65 miliar rupiah dengan skema cicilan. Namun, pembayaran hanya dilakukan sekali sebesar 500 juta rupiah pada Mei 2025 dan tak dilanjutkan. Atas dasar itulah Farly Lumopa mengajukan gugatan One Prestasi secara perdata terhadap Adly Fairuz. Adly kini digugat secara perdata atas dugaan penipuan dan One Prestasi dengan nilai gugatan hampir 5 miliar rupiah. Sejauh ini, pihak Adly Fairuz belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan dan gugatan tersebut. Kenapa saya gugat One Prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Adly Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Adly Fairuz dan saksi-saksinya itu Adly Fairuz dan lain-lain. Begitu ini awalnya. Nah, itu hasil dari akta itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dia janjikan pertama dia akan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan. Kedua, dia akan mencicil pembayaran karena saya menagih uang 3.650.000 untuk dikembalikan dari hasil pengurusan masuk ke kepolisian yang ternyata tidak terjadi. Nah, saudara Adly Fairuz itu nyanggupi akan mengembalikan. Karena dia akan mengembalikan, dibuatlah surat yang diinikan di depan notaris Yoko Vera Mokoago ya, Yoko Vera Mokoago. Karena sudah diinikan, ternyata di apa yang ditulis di situ seperti dia bilang setiap bulan dia akan memberi 500 juta pengembalian sampai dengan bulan September dari 2025 dari start bulan Mei sampai September 2025 dan kekurangannya dia akan dilunasi tanggal 15 September. Tapi hanya pertama kali bulan Mei dia membayar 500 juta, setelah itu tidak membayar lagi. Nah, itulah yang menjadi dasar kita untuk menggugat secara perdata. Bang, ini menarik Bang ya. Kenapa dia ada perdata? Karena kan dia bilang mau bisa menyanggupi untuk masuk biasanya kepolisian ya? Iya, betul. Dengan angka sekitar 3 miliar lebih ini. Iya, betul. Kenapa mengarah perdata ke pidana dengan penipuan? Pidananya sudah berjalan. Oh, sudah berjalan juga? Sudah berjalan. Akan dilaporkan tindak pidana ini? Tindak pidananya sekitar bulan Juni 2025. Dilaporkan di Polres Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur. Ya. Dan pasal yang dilaporkan sendiri? Penipuan dan penggelapan. Penipuan dan penggelapan. Ya. Sejauh ini kasusnya sudah sampai mana terkait pidana? Sudah naik penyidikan dan kemungkinan sebentar lagi akan naik tersangka. Bisa kemungkinan AF akan jadi tersangka gitu. Besar kemungkinan. Tetapi untuk masalah itu saya juga sudah menunjuk adik saya untuk mengurus perkara pidananya. Mungkin lebih jelasnya nanti ditanyakan langsung ke adik saya yang bernama seorang advokat yang bernama Mesini SH. Bang, kenapa Bang? Apa sih awalnya hingga akhirnya dia bisa menjanjikan agar lolos kepolisian? Seperti apa awalnya? Awalnya sebetulnya begini, dua-dua ini Abdul Hadi sama Agung Wahyono itu kita berkawan dan dua-duanya itu bekas mantan klien saya. Nah, Agung Wahyono ini baru belakangan saya tahu dia tuh diperintah sama Adly Fairuz untuk mencari orang yang mau masuk kepolisian. Akan dibantu sama dia. Dasarnya dia bilang dia masih keluarga dari mantan penguasa lah. Salah satu mantan penguasa di ini dia mengaku sebagai cucunya.
Nah, dasar itu Agung Wahyono ini mencari orang, karena biasanya kalau mau masuk begitu kan nawarin ke circle ya, pertemanan atau apa, ditawarkanlah ke Abdul Hadi. Ditawarkan ke Abdul Hadi tertarik, namanya anaknya lagi mendaftar, tertarik, dimintalah sejumlah uang sama Agung Wahyono ini. Tapi untuk itu dia meminta saya, karena dua-duanya bekas klien saya, meminta saya untuk mengawasi. Jadi kalau memang ininya tidak terbukti, si anak itu tidak diterima, tugas saya lah untuk menagih ke Agung Wahyono. Tetapi kalau anak itu diterima, tugas saya lah menagih ke Abdul Hadi ini sebagai pembayarannya. Nah, setelah itu ternyata Agung Wahyono tidak bisa memasukkan anak ini ke polisian. Karena itu saya menagih ke Agung Wahyono. Setelah saya tagih, Agung Wahyono bilang bahwa uang itu sudah diserahkan ke Jenderal Ahmad. Jadi saya kaget, Jenderal Ahmad. Oke, saya mohon minta dipertemukan dengan Jenderal Ahmad. Begitu ini kita janjianlah di Citos awal-awal tahun 2024, mungkin sekitar Februari atau Maret atau April, sekitar segitulah, saya lupa ya. Nah, terus begitu ketemu, saya bilang, mana Jenderal Ahmad? Ini kaget di situ saya. Loh, kok Jenderal Ahmad itu Aldi Fairuz? Saya bilang gitu. Aldi Fairuz itu kan bukan jenderal, saya bilang begitu. Ah, baru di situ saya tahu si Agung ini bilang, iya bang, Aldi Fairuz itu kan namanya Aldi Ahmad Fairuz. Jadi diambilnya itu Ahmadnya itu, begitu. Karena itu saya bilang oke lah, saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting uang si Abdul Hadi ini dikembalikan. Karena perjanjian awalnya itu kalau tidak diterima uang dikembalikan tanpa kurang sepeser pun. Kalau diterima uang itu silakan diambil, dibawa. Begitu. Nah, begitu itu Aldi Fairuz menyanggupi untuk mengganti semua. Tapi saya tidak terima begitu aja. Saya bilang, loh, kalau memang seandainya mau dikembalikan harus ada hitung-hitungannya, ada jaminannya, terus jangka waktunya berapa lama. Nah, untuk itu Aldi Fairuz terus menghubungi notaris yang ditunjuk sama dia. Kita buatlah perjanjian di notaris itu di Depok, notaris Moko Ago itu di Depok, yang dengan isi seperti tadi ya, tiap bulan tuh 500, batas terakhir tuh 15 September harus sudah lunas semua, 3.650.000. Kenapa saya gugat Wan Prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Aldi Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Aldi Fairuz, dan saksi-saksinya itu Aldi Fairuz dan lain-lain. Begitu. Artis Adli Fairuz diduga terlibat kasus penipuan pengurusan masuk Akademi Kepolisian atau Akpol dengan nilai uang mencapai miliaran rupiah. Terkait tudingan ini, Adli Fairuz digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan penipuan dan uang prestasi dengan nilai gugatan hampir 5 miliar rupiah. Pihak kuasa hukum penggugat, Farli Lumopa, dalam keterangan pers pada Jumat 9 Januari 2026 di Jakarta Selatan mengungkapkan, kasus ini bermula dari hubungan pertemanan dan profesionalnya dengan dua orang bernama Abdul Hadi dan Agung Wahyono. Belakangan, Farli baru mengetahui bahwa Agung Wahyono disebut mendapat perintah dari Adli Fairuz untuk mencari calon peserta yang ingin masuk kepolisian pada 2023. Agung kemudian memberikan tawaran kepada Abdul Hadi yang kala itu anaknya tengah mendaftar masuk kepolisian. Untuk meyakinkan korban, Adli disebut mengklaim dirinya punya pengaruh besar karena merupakan cucu seorang mantan penguasa di Indonesia.
Pihak korban kemudian diminta menyetorkan uang yang totalnya mencapai 3,65 miliar rupiah secara tunai melalui perantara. Saat proses transaksi, pihak perantara meyakinkan korban bahwa uang tersebut diserahkan pada sosok berkuasa yang dipanggil Jenderal Ahmad. Lantaran jumlahnya terlalu besar, Abdul Hadi meminta Farli untuk mengawasi proses tersebut, sekaligus menagih jika janji tidak terrealisasi. Dalam perjalanannya, janji tersebut tak kunjung terwujud. Untuk itu, Abdul Hadi menagih ke Agung Wahyono. Agung lantas mengatakan bahwa uang sudah diberikan kepada Jenderal Ahmad. Merasa janggal, Farli meminta untuk dipertemukan langsung dengan sosok tersebut pada awal 2024. Namun Farli mengaku terkejut saat mengetahui identitas sebenarnya dari sosok yang disebut Jenderal Ahmad. Dari situlah Farli baru mengetahui bahwa nama Ahmad diambil dari nama lengkap Adli Fairuz, yakni Adli Ahmad Fairuz. Lantaran uang tak kunjung dikembalikan, akhirnya dibuat perjanjian tertulis di hadapan notaris yang ditunjuk oleh Adli Fairuz. Dalam akta, sang artis berjanji akan mengembalikan dana sebesar 3,65 miliar rupiah dengan skema cicilan. Namun, pembayaran hanya dilakukan sekali sebesar 500 juta rupiah pada Mei 2025 dan tak dilanjutkan. Atas dasar itulah Farli Lumopa mengajukan gugatan wan prestasi secara perdata terhadap Adli Fairuz. Adli kini digugat secara perdata atas dugaan penipuan dan wan prestasi dengan nilai gugatan hampir 5 miliar rupiah. Sejauh ini, pihak Adli Fairuz belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan dan gugatan tersebut. Kenapa saya gugat wan prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Adli Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Adli Fairuz dan saksi-saksinya itu Adli Fairuz dan lain-lain. Begitu ini awalnya. Nah, itu hasil dari akta itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dia janjikan pertama dia akan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan. Kedua, dia akan mencicil pembayaran karena saya menagih uang 3.650.000 untuk dikembalikan dari hasil pengurusan masuk ke kepolisian yang ternyata tidak terjadi. Nah, saudara Adli Fairuz itu menyanggupi akan mengembalikan. Karena dia akan mengembalikan, dibuatlah surat yang diinikan di depan notaris Yoko Vera Mokoago ya, Yoko Vera Mokoago. Karena sudah diinikan, ternyata di apa yang ditulis di situ seperti dia bilang setiap bulan dia akan memberi 500 juta pengembalian sampai dengan bulan September dari 2025 dari start bulan Mei sampai September 2025 dan kekurangannya dia akan dilunasi tanggal 15 September. Tapi hanya pertama kali bulan Mei dia membayar 500 juta, setelah itu tidak membayar lagi. Nah, itulah yang menjadi dasar kita untuk menggugat secara perdata. Bang, ini menarik Bang ya. Kenapa dia akan perdata? Karena kan dia bilang mau bisa menyangkut untuk masuk bahasanya kepolisian ya? Iya, betul. Dengan angka sekitar 3 miliar lebih ini. Iya, betul. Kenapa mengarah ke perdata ke pidana dengan penipuan? Pidananya sudah berjalan. Oh, sudah berjalan juga? Sudah berjalan. Kapan dilaporkan tindak pidana ini? Tindak pidananya sekitar bulan Juni 2025. Dilaporkan di Polres Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur. Ya. Dan pasal yang dilaporkan sendiri? Penipuan dan penggelapan. Penipuan dan penggelapan. Ya. Sejauh ini kasusnya sudah sampai mana terkait pidana? Sudah naik penyidikan dan kemungkinan sebentar lagi akan naik tersangka. Bisa kemungkinan AF akan jadi tersangka juga. Besar kemungkinan.
besar kemungkinan. Tetapi untuk masalah itu saya juga sudah menunjuk adik saya untuk mengurus perkara pidananya. Mungkin lebih jelasnya nanti ditanyakan langsung ke adik saya yang bernama seorang advokat yang bernama Mesini SH. Bang, kenapa Bang? Apa sih awalnya hingga akhirnya dia bisa menjanjikan agar lolos kepolisian? Seperti apa awalnya? Awalnya sebetulnya begini, dua-dua ini Abdul Hadi sama Agung Wahyono itu kita berkawan dan dua-duanya itu bekas mantan klien saya. Nah, Agung Wahyono ini baru belakangan saya tahu dia tuh diperintah sama Aldi Fairuz untuk mencari orang yang mau masuk kepolisian. Akan dibantu sama dia. Dasarnya dia bilang dia masih keluarga dari mantan penguasa lah. Salah satu mantan penguasa di ini dia mengaku sebagai cucunya. Nah, dasar itu Agung Wahyono ini mencari orang, karena biasanya kalau mau masuk begitu kan nawarin ke circle ya, pertemanan atau apa, ditawarkanlah ke Abdul Hadi. Ditawarkan ke Abdul Hadi tertarik, namanya anaknya lagi mendaftar, tertarik, dimintalah sejumlah uang sama Agung Wahyono ini. Tapi untuk itu dia meminta saya, karena dua-duanya bekas klien saya, meminta saya untuk mengawasi. Jadi kalau memang ininya tidak terbukti, si anak itu tidak diterima, tugas saya lah untuk menagih ke Agung Wahyono. Tetapi kalau anak itu diterima, tugas saya lah menagih ke Abdul Hadi ini sebagai pembayarannya. Nah, setelah itu ternyata Agung Wahyono tidak bisa memasukkan anak ini ke kepolisian. Karena itu saya menagih ke Agung Wahyono. Setelah saya tagih, Agung Wahyono bilang bahwa uang itu sudah diserahkan ke Jenderal Ahmad. Jadi saya kaget, Jenderal Ahmad. Oke, saya mohon minta dipertemukan dengan Jenderal Ahmad. Begitu ini kita janjianlah di Citos awal-awal tahun 2024, mungkin sekitar Februari atau Maret atau April, sekitar segitulah, saya lupa ya. Nah, terus begitu ketemu, saya bilang, mana Jenderal Ahmad? Ini kaget di situ saya. Loh, kok Jenderal Ahmad itu Aldi Fairuz? Saya bilang gitu. Aldi Fairuz kan bukan jenderal, saya bilang begitu. Ah, baru di situ saya tahu si Agung ini bilang, iya bang, Aldi Fairuz itu kan namanya Aldi Ahmad Fairuz. Jadi diambilnya itu Ahmadnya itu, begitu. Karena itu saya bilang oke lah, saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting uang si Abdul Hadi ini dikembalikan. Karena perjanjian awalnya itu kalau tidak diterima uang dikembalikan. Tanpa kurang sepeser pun, kalau diterima uang itu silakan diambil, dibawa. Begitu. Nah, begitu itu Aldi Fairuz menyanggupi untuk mengganti semua. Tapi saya tidak terima begitu aja. Saya bilang, loh, kalau memang seandainya mau dikembalikan harus ada hitung-hitungannya, ada jaminannya, terus jangka waktunya berapa lama. Nah, untuk itu Aldi Fairuz terus menghubungi notaris yang ditunjuk sama dia. Kita buatlah perjanjian di notaris itu di Depok, notaris Yoko Moko Ago itu di Depok, yang dengan isi seperti tadi ya, tiap bulan tuh 500, betul 15 September harus sudah lunas semua, 3.650.000. Kenapa saya gugat Tuan Prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Aldi Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Aldi Fairuz dan saksi-saksinya itu Aldi Fairuz dan lain-lain. Begitu.
Artis Adly Fairuz diduga terlibat kasus penipuan pengurusan masuk Akademi Kepolisian atau Akpol dengan nilai uang mencapai miliaran rupiah. Terkait tudingan ini, Adly Fairuz digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan penipuan dan uang prestasi dengan nilai gugatan hampir 5 miliar rupiah. Pihak kuasa hukum penggugat Farli Lumopa dalam keterangan pers pada Jumat 9 Januari 2026 di Jakarta Selatan mengungkapkan, kasus ini bermula dari hubungan pertemanan dan profesionalnya dengan dua orang bernama Abdul Hadi dan Agung Wahyono. Belakangan, Farli baru mengetahui bahwa Agung Wahyono disebut mendapat perintah dari Adly Fairuz untuk mencari calon peserta yang ingin masuk kepolisian pada 2023. Agung kemudian memberikan tawaran kepada Abdul Hadi yang kala itu anaknya tengah mendaftar masuk kepolisian. Untuk meyakinkan korban, Adly disebut mengklaim dirinya punya pengaruh besar karena merupakan cucu seorang mantan penguasa di Indonesia. Pihak korban kemudian diminta menyetorkan uang yang totalnya mencapai 3,65 miliar rupiah secara tunai melalui perantara. Saat proses transaksi, pihak perantara meyakinkan korban bahwa uang tersebut diserahkan pada sosok berkuasa yang dipanggil Jenderal Ahmad. Lantaran jumlahnya terlalu besar, Abdul Hadi meminta Farli untuk mengawasi proses tersebut, sekaligus menagih jika janji tidak terrealisasi. Dalam perjalanannya, janji tersebut tak kunjung terwujud. Untuk itu, Abdul Hadi menagih ke Agung Wahyono. Agung lantas mengatakan bahwa uang sudah diberikan kepada Jenderal Ahmad. Merasa janggal, Farli meminta untuk dipertemukan langsung dengan sosok tersebut pada awal 2024. Namun Farli mengaku terkejut saat mengetahui identitas sebenarnya dari sosok yang disebut Jenderal Ahmad. Dari situlah Farli baru mengetahui bahwa nama Ahmad diambil dari nama lengkap Adly Fairuz, yakni Adly Ahmad Fairuz. Lantaran uang tak kunjung dikembalikan, akhirnya dibuat perjanjian tertulis di hadapan notaris yang ditunjuk oleh Adly Fairuz. Dalam akta, sang artis berjanji akan mengembalikan dana sebesar 3,65 miliar rupiah dengan skema cicilan. Namun, pembayaran hanya dilakukan sekali sebesar 500 juta rupiah pada Mei 2025 dan tak dilanjutkan. Atas dasar itulah Farli Lumopa mengajukan gugatan wan prestasi secara perdata terhadap Adly Fairuz. Adly kini digugat secara perdata atas dugaan penipuan dan wan prestasi dengan nilai gugatan hampir 5 miliar rupiah. Sejauh ini, pihak Adly Fairuz belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan dan gugatan tersebut. Kenapa saya gugat wan prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Adly Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Adly Fairuz dan saksi-saksinya itu Adly Fairuz dan lain-lain. Begitu awalnya. Nah, itu hasil dari akta itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dia janjikan pertama dia akan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan. Kedua, dia akan mencicil pembayaran karena saya menagih uang 3 miliar 650 kali hasil akan melihat depan Yoko Vera Mokoago ya, Yoko Vera Mokoago. Karena sudah diinikan, ternyata di apa yang ditulis di situ seperti dia bilang setiap bulan dia akan memberi 500 juta pengembalian sampai dengan bulan September dari 2025 dari start bulan Mei sampai September 2025 dan kekurangannya akan dilunasi tanggal 15 September.
Tapi hanya pertama kali bulan Mei dia membayar 500 juta, setelah itu tidak membayar lagi. Nah, itulah yang menjadi dasar kita untuk menggugat secara perdata. Bang, ini menarik Bang ya. Kenapa dia ada perdata? Karena kan dia bilang mau bisa menyangkut untuk masuk biasanya kepolisian ya? Iya, betul. Dengan angka sekitar 3 miliar lebih ini. Iya, betul. Kenapa mengarah ke perdata ke pidana dan penipuan? Pidananya sudah berjalan. Oh, sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Kapan dilaporkan untuk tindak pidana ini? Tindak pidananya sekitar bulan Juni 2025. Dilaporkan Di Polres Jakarta Timur. Ya. Dan pasal yang dilaporkan sendiri? Penipuan dan penggelapan. Penipuan dan penggelapan. Ya. Sejauh ini kasusnya sudah sampai mana terkait pidana? Sudah naik penyidikan dan kemungkinan sebentar lagi akan naik tersangka. Bisa kemungkinan AF akan jadi tersangka juga. Besar kemungkinan. Tetapi untuk masalah itu saya juga sudah menunjuk adik saya untuk mengurus perkara pidananya. Mungkin lebih jelasnya nanti ditanyakan langsung ke adik saya yang bernama seorang advokat yang bernama Mesini SH. Bang, kenapa Bang? Apa sih awalnya hingga akhirnya dia bisa menjanjikan agar lolos kepolisian? Seperti apa awalnya? Awalnya sebetulnya begini, dua-dua ini Abdul Hadi sama Agung Wahyono itu kita berkawan dan dua-duanya itu bekas mantan klien saya. Nah, Agung Wahyono ini baru belakangan saya tahu dia tuh diperintah sama Aldi Fairuz untuk mencari orang yang mau masuk kepolisian. Akan dibantu sama dia. Dasarnya dia bilang dia masih keluarga dari mantan penguasa lah. Salah satu mantan penguasa di ini dia mengaku sebagai cucunya. Nah, dasar itu Agung Wahyono ini mencari orang, karena biasanya kalau mau masuk begitu kan nawarin ke circle ya, pertemanan atau apa, ditawarkanlah ke Abdul Hadi. Ditawarkan ke Abdul Hadi tertarik, namanya anaknya lagi mendaftar, tertarik, dimintalah sejumlah uang sama Agung Wahyono ini. Tapi untuk itu dia meminta saya, karena dua-duanya bekas klien saya, meminta saya untuk mengawasi. Jadi kalau memang ininya tidak terbukti, si anak itu tidak diterima, tugas saya lah untuk menagih ke Agung Wahyono. Tetapi kalau anak itu diterima, tugas saya lah menagih ke Abdul Hadi ini sebagai pembayarannya. Nah, setelah itu ternyata Agung Wahyono tidak bisa memasukkan anak ini ke kepolisian. Karena itu saya menagih ke Agung Wahyono. Setelah saya tagih, Agung Wahyono bilang bahwa uang itu sudah diserahkan ke Jenderal Ahmad. Jadi saya kaget, Jenderal Ahmad. Oke, saya mohon minta dipertemukan dengan Jenderal Ahmad. Begitu ini kita janjianlah di Citos awal-awal tahun 2024, mungkin sekitar Februari atau Maret atau April, sekitar segitulah, saya lupa ya. Nah, terus begitu ketemu, saya bilang mana Jenderal Ahmad? Ini kaget di situ saya. Loh, kok Jenderal Ahmad itu Aldi Fairuz? Saya bilang gitu. Aldi Fairuz itu kan bukan jenderal, saya bilang begitu. Ah, baru di situ saya tahu si Agung ini bilang, iya bang, Aldi Fairuz itu kan namanya Aldi Ahmad Fairuz. Jadi diambilnya itu Ahmadnya itu, begitu. Karena itu saya bilang oke lah, saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting uang si Abdul Hadi ini dikembalikan. Karena perjanjian awalnya itu kalau tidak diterima uang dikembalikan tanpa kurang sepeser pun. Kalau diterima uang itu silakan diambil, dibawa. Begitu. Nah, begitu itu Aldi Fairuz menyanggupi untuk mengganti semua.
Tapi saya tidak terima begitu aja. Saya bilang, loh, kalau memang seandainya mau dikembalikan harus ada hitung-hitungannya, ada jaminannya, terus jangka waktunya berapa lama. Nah, untuk itu Aldi Fairuz menghubungi notaris yang ditunjuk sama dia. Kita buatlah perjanjian di notaris itu di Depok, notaris Joko Moko Ago itu di Depok, yang dengan isi seperti tadi ya, tiap bulan tuh 500, batas terakhir tuh 15 September harus sudah lunas semua 3.650.000. Kenapa saya gugat Wan Prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Aldi Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Aldi Fairuz, dan saksi-saksinya itu Aldi Fairuz dan lain-lain. Begitu. Artis Adli Fairuz diduga terlibat kasus penipuan pengurusan masuk Akademi Kepolisian atau Akpol dengan nilai uang mencapai miliaran rupiah. Terkait tudingan ini, Adli Fairuz digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan penipuan dan uang prestasi dengan nilai gugatan hampir 5 miliar rupiah. Pihak kuasa hukum penggugat Farli Lumopa dalam keterangan pers pada Jumat 9 Januari 2026 di Jakarta Selatan mengungkapkan, kasus ini bermula dari hubungan pertemanan dan profesionalnya dengan dua orang bernama Abdul Hadi dan Agung Wahyono. Belakangan, Farli baru mengetahui bahwa Agung Wahyono disebut mendapat perintah dari Adli Fairuz untuk mencari calon peserta yang ingin masuk kepolisian pada 2023. Agung kemudian memberikan tawaran kepada Abdul Hadi yang kala itu anaknya tengah mendaftar masuk kepolisian. Untuk meyakinkan korban, Adli disebut mengklaim dirinya punya pengaruh besar karena merupakan cucu seorang mantan penguasa di Indonesia. Pihak korban kemudian diminta menyetorkan uang yang totalnya mencapai 3,65 miliar rupiah secara tunai melalui perantara. Saat proses transaksi, pihak perantara meyakinkan korban bahwa uang tersebut diserahkan pada sosok berkuasa yang dipanggil Jenderal Ahmad. Lantaran jumlahnya terlalu besar, Abdul Hadi meminta Farli untuk mengawasi proses tersebut, sekaligus menagih jika janji tidak terrealisasi. Dalam perjalanannya, janji tersebut tak kunjung terwujud. Untuk itu, Abdul Hadi menagih ke Agung Wahyono. Agung lantas mengatakan bahwa uang sudah diberikan kepada Jenderal Ahmad. Merasa janggal, Farli meminta untuk dipertemukan langsung dengan sosok tersebut pada awal 2024. Namun Farli mengaku terkejut saat mengetahui identitas sebenarnya dari sosok yang disebut Jenderal Ahmad. Dari situlah Farli baru mengetahui bahwa nama Ahmad diambil dari nama lengkap Adli Fairuz, yakni Adli Ahmad Fairuz. Lantaran uang tak kunjung dikembalikan, akhirnya dibuat perjanjian tertulis di hadapan notaris yang ditunjuk oleh Adli Fairuz. Dalam akta, sang artis berjanji akan mengembalikan dana sebesar 3,65 miliar rupiah dengan skema cicilan. Namun, pembayaran hanya dilakukan sekali sebesar 500 juta rupiah pada Mei 2025 dan tak dilanjutkan. Atas dasar itulah Farli Lumopa mengajukan gugatan Wan Prestasi secara perdata terhadap Adli Fairuz. Adli kini digugat secara perdata atas dugaan penipuan dan Wan Prestasi dengan nilai gugatan hampir 5 miliar rupiah. Sejauh ini, pihak Adli Fairuz belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan dan gugatan tersebut. Kenapa saya gugat Wan Prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Aldi Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Aldi Fairuz dan saksi-saksinya itu Aldi Fairuz dan lain-lain. Begitu ini awalnya. Nah, itu hasil dari akta itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dia janjikan pertama dia akan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan. Kedua, dia akan mencicil pembayaran karena saya menagih
uang 3.650.000 untuk dikembalikan dari hasil pengurusan masuk ke kepolisian yang ternyata tidak terjadi. Nah, saudara Adli Fairuz itu nyanggupi akan mengembalikan, karena dia akan mengembalikan, dibuatlah surat yang diinikan di depan notaris Yoko Vera Mokoago ya, Yoko Vera Mokoago. Karena sudah diinikan, ternyata di apa yang ditulis di situ seperti dia bilang setiap bulan dia akan memberi 500 juta pengembalian sampai dengan bulan September dari 2025, dari start bulan Mei sampai September 2025, dan kekurangannya akan dilunasi tanggal 15 September. Tapi hanya pertama kali bulan Mei dibayar juta, setelah itu tidak lagi. Nah, itu yang menjadi dasar kita untuk menggugat secara karena kan dia bilang bisa memberi pidana begini. Ya betul. Pidana dengan penentuan. Pidananya sudah berjalan. Oh, sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Kapan dilaporkan tindak pidana ini? Tindak pidananya sekitar bulan Juni 2025. Dilaporkan di Polres Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur. Ya. Dan pasal yang dilaporkan sendiri? Penipuan dan penggelapan. Penipuan dan penggelapan. Ya. Sejauh ini kasusnya sudah sampai mana terkait pidana? Sudah naik penyidikan dan kemungkinan sebentar lagi akan naik tersangka. Bisa kemungkinan AF akan jadi tersangka gitu. Besar kemungkinan. Tetapi untuk masalah itu saya juga sudah menunjuk adik saya untuk mengurus perkara pidananya. Mungkin lebih jelasnya nanti ditanyakan langsung ke adik saya yang bernama seorang advokat yang bernama Mesini SH. Bang, kenapa Bang? Apa sih awalnya hingga akhirnya dia bisa menjanjikan agar lolos kepolisian? Seperti apa awalnya? Awalnya sebetulnya begini, dua-dua ini Abdul Hadi sama Agung Wahyono itu kita berkawan dan dua-duanya itu bekas mantan klien saya. Nah, Agung Wahyono ini baru belakangan saya tahu dia tuh diperintah sama Adli Fairuz untuk mencari orang yang mau masuk kepolisian. Akan dibantu sama dia. Dasarnya dia bilang dia masih keluarga dari mantan penguasa lah. Salah satu mantan penguasa di ini dia mengaku sebagai cucunya. Nah, dasar itu Agung Wahyono ini mencari orang, karena biasanya kalau mau masuk begitu kan nawarin ke circle ya, pertemanan atau apa, ditawarkanlah ke Abdul Hadi. Ditawarkan ke Abdul Hadi tertarik, namanya anaknya lagi mendaftar, tertarik, dimintalah sejumlah uang sama Agung Wahyono ini. Tapi untuk itu dia meminta saya, karena dua-duanya bekas klien saya, meminta saya untuk mengawasi. Jadi kalau memang ininya tidak terbukti, si anak itu tidak diterima, tugas saya lah untuk menagih ke Agung Wahyono. Tetapi kalau anak itu diterima, tugas saya lah menagih ke Abdul Hadi ini sebagai pembayarannya. Nah, setelah itu ternyata Agung Wahyono tidak bisa memasukkan anak ini ke kepolisian. Karena itu saya menagih ke Agung Wahyono. Setelah saya tagih, Agung Wahyono bilang bahwa uang itu sudah diserahkan ke Jenderal Ahmad. Jadi saya kaget, Jenderal Ahmad. Oke, saya mohon minta dipertemukan dengan Jenderal Ahmad.
Begitu ini kita janjianlah di Citos awal-awal tahun 2024, mungkin sekitar Februari atau Maret atau April, sekitar segitulah, saya lupa ya. Nah terus begitu ketemu, saya bilang mana Jenderal Ahmad? Ini kaget di situ saya. Loh, kok Jenderal Ahmad itu Aldi Fairuz? Saya bilang gitu. Aldi Fairuz kan bukan jenderal, saya bilang begitu. Ah, baru di situ saya tahu si Agung ini bilang, iya bang, Aldi Fairuz itu kan namanya Aldi Ahmad Fairuz. Jadi diambilnya tuh Ahmadnya itu, begitu. Karena itu saya bilang oke lah, saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting uang si Abdul Hadi ini dikembalikan. Karena perjanjian awalnya itu kalau tidak diterima uang dikembalikan tanpa kurang sepeser pun. Kalau diterima uang itu silakan diambil, dibawa. Begitu. Nah, begitu itu Aldi Fairuz menyanggupi untuk mengganti semua. Tapi saya tidak terima begitu aja. Saya bilang, loh, kalau memang seandainya mau dikembalikan harus ada hitung-hitungannya, ada jaminannya, terus jangka waktunya berapa lama. Nah, untuk itu Aldi Fairuz terus menghubungi notaris yang ditunjuk sama dia. Kita buatlah perjanjian di notaris itu di Depok, notaris Moko Ago itu di Depok, yang dengan isi seperti tadi ya, tiap bulan tuh 500, batas terakhir tuh 15 September harus sudah lunas semua 3.650. Kenapa saya gugat Wan Prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Aldi Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Aldi Fairuz dan saksi-saksinya itu Aldi Fairuz dan lain-lain. Begitu. Artis Adli Fairuz diduga terlibat kasus penipuan pengurusan masuk Akademi Kepolisian atau Akpol dengan nilai uang mencapai miliaran rupiah. Terkait tudingan ini, Adli Fairuz digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan penipuan dan wan prestasi dengan nilai gugatan hampir 5 miliar rupiah. Pihak kuasa hukum penggugat Farli Lumopa dalam keterangan pers pada Jumat 9 Januari 2026 di Jakarta Selatan mengungkapkan, kasus ini bermula dari hubungan pertemanan dan profesionalnya dengan dua orang bernama Abdul Hadi dan Agung Wahyono. Belakangan, Farli baru mengetahui bahwa Agung Wahyono disebut mendapat perintah dari Adli Fairuz untuk mencari calon peserta yang ingin masuk kepolisian pada 2023. Agung kemudian memberikan tawaran kepada Abdul Hadi yang kala itu anaknya tengah mendaftar masuk kepolisian. Untuk meyakinkan korban, Adli disebut mengklaim dirinya punya pengaruh besar karena merupakan cucu seorang mantan penguasa di Indonesia. Pihak korban kemudian diminta menyetorkan uang yang totalnya mencapai 3,65 miliar rupiah secara tunai melalui perantara. Saat proses transaksi, pihak perantara meyakinkan korban bahwa uang tersebut diserahkan pada sosok berkuasa yang dipanggil Jenderal Ahmad. Lantaran jumlahnya terlalu besar, Abdul Hadi meminta Farli untuk mengawasi proses tersebut sekaligus menagih jika janji tidak terrealisasi. Dalam perjalanannya, janji tersebut tak kunjung terwujud. Untuk itu, Abdul Hadi menagih ke Agung Wahyono. Agung lantas mengatakan bahwa uang sudah diberikan kepada Jenderal Ahmad. Merasa janggal, Farli meminta untuk dipertemukan langsung dengan sosok tersebut pada awal 2024. Namun Farli mengaku terkejut saat mengetahui identitas sebenarnya dari sosok yang disebut Jenderal Ahmad. Dari situlah Farli baru mengetahui bahwa nama Ahmad diambil dari nama lengkap Adli Fairuz, yakni Adli Ahmad Fairuz. Lantaran uang tak kunjung dikembalikan, akhirnya dibuat perjanjian tertulis di hadapan notaris yang ditunjuk oleh Adli Fairuz. Dalam akta, sang artis berjanji akan mengembalikan dana sebesar 3,65 miliar rupiah dengan skema cicilan. Namun, pembayaran hanya dilakukan sekali sebesar 500 juta rupiah
pada Mei 2025 dan tak dilanjutkan. Atas dasar itulah Farly Lumopa mengajukan gugatan Wan Prestasi secara perdata terhadap Adly Fairuz. Adly kini digugat secara perdata atas dugaan penipuan dan Wan Prestasi dengan nilai gugatan hampir 5 miliar rupiah. Sejauh ini, pihak Adly Fairuz belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan dan gugatan tersebut. Kenapa saya gugat Wan Prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Adly Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Adly Fairuz dan saksi-saksinya itu Adly Fairuz dan lain-lain. Begitu ini awalnya. Nah, itu hasil dari akta itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dia janjikan pertama dia akan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan. Kedua, dia akan mencicil pembayaran karena saya menagih uang 3.650.000 untuk dikembalikan dari hasil pengurusan masuk ke kepolisian yang ternyata tidak terjadi. Nah, saudara Adly Fairuz itu nyanggupi akan mengembalikan, karena dia akan mengembalikan dibuatlah surat yang diinikan di depan notaris Yoko Vera Mokoago ya. Yoko Vera Mokoago. Karena sudah diinikan, ternyata di apa yang ditulis di situ seperti dia bilang setiap bulan dia akan memberi 500 juta pengembalian sampai dengan bulan September dari 2025 dari start bulan Mei sampai September 2025. Dan kekurangannya dia akan dilunasi tanggal 15 September. Tapi hanya pertama kali bulan Mei dia membayar 500 juta, setelah itu tidak membayar lagi. Nah, itulah yang menjadi dasar kita untuk menggugat secara perdata. Bang, ini menarik Bang ya. Kenapa dia ada perdata? Karena kan dia bilang mau bisa menyanggupi untuk masuk biasanya kepolisian ya? Iya, betul. Dengan angka sekitar 3 miliar lebih. Iya, betul. Kenapa mengarah ke perdata ke pidana dengan penipuan? Pidananya sudah berjalan. Oh, sudah berjalan juga? Sudah berjalan. Akan dilaporkan tindak pidana ini? Tindak pidananya sekitar bulan Juni 2025. Dilaporkan di Polres Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur. Ya. Dan pasal yang dilaporkan sendiri? Penipuan dan penggelapan. Penipuan dan penggelapan. Ya. Sejauh ini kasusnya sudah sampai mana terkait pidana? Sudah naik penyidikan dan kemungkinan sebentar lagi akan naik tersangka. Bisa kemungkinan AF akan jadi tersangka gitu? Besar kemungkinan. Tetapi untuk masalah itu saya juga sudah menunjuk adik saya untuk mengurus perkara pidananya. Mungkin lebih jelasnya nanti ditanyakan langsung ke adik saya yang bernama seorang advokat yang bernama Mesini SH. Bang, kenapa Bang? Apa sih awalnya hingga akhirnya dia bisa menjanjikan agar lolos kepolisian? Seperti apa awalnya? Awalnya sebetulnya begini, dua-dua ini Abdul Hadi sama Agung Wahyono itu kita berkawan dan dua-duanya itu bekas mantan klien saya. Nah, Agung Wahyono ini baru belakangan saya tahu dia tuh diperintah sama Adly Fairuz untuk mencari orang yang mau masuk kepolisian. Akan dibantu sama dia. Dasarnya dia bilang dia masih keluarga dari mantan penguasa lah. Salah satu mantan penguasa ini dia mengaku sebagai cucunya. Nah, dasar itu Agung Wahyono ini mencari orang, karena biasanya kalau mau masuk begitu kan nawarin ke circle ya, pertemanan atau apa, ditawarkanlah ke Abdul Hadi.
Ditawarkan ke Abdul Hadi. Abdul Hadi tertarik, namanya anaknya lagi mendaftar, tertarik, dimintalah sejumlah uang sama Agung Wahyono ini. Tapi untuk itu dia meminta saya, karena dua-duanya bekas klien saya, meminta saya untuk mengawasi. Jadi kalau memang ininya tidak terbukti, si anak itu tidak diterima, tugas saya lah untuk menagih ke Agung Wahyono. Tetapi kalau anak itu diterima, tugas saya lah menagih ke Abdul Hadi ini sebagai pembayarannya. Nah, setelah itu ternyata Agung Wahyono tidak bisa memasukkan anak ini ke kepolisian. Karena itu saya menagih ke Agung Wahyono. Setelah saya tagih, Agung Wahyono bilang bahwa uang itu sudah diserahkan ke Jenderal Ahmad. Jadi saya kaget, Jenderal Ahmad. Oke, saya mohon minta dipertemukan dengan Jenderal Ahmad. Begitu ini kita janjianlah di Citos awal-awal tahun 2024, mungkin sekitar Februari atau Maret atau April, sekitar segitulah, saya lupa ya. Nah terus begitu ketemu, saya bilang mana Jenderal Ahmad? Ini kaget di situ saya. Loh, kok Jenderal Ahmad itu Aldi Fairuz? Saya bilang gitu. Aldi Fairuz itu kan bukan jenderal, saya bilang begitu. Ah, baru di situ saya tahu si Agung ini bilang, iya bang, Aldi Fairuz itu kan namanya Aldi Ahmad Fairuz. Jadi diambilnya itu Ahmadnya itu, begitu. Karena itu saya bilang oke lah, saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting uang si Abdul Hadi ini dikembalikan. Karena perjanjian awalnya itu kalau tidak diterima uang dikembalikan tanpa kurang sepeser pun. Kalau diterima uang itu silakan diambil, dibawa. Begitu. Nah, begitu itu Aldi Fairuz menyanggupi untuk mengganti semua. Tapi saya tidak terima begitu aja. Saya bilang, loh, kalau memang seandainya mau dikembalikan harus ada hitung-hitungannya, ada jaminannya, terus jangka waktunya berapa lama. Nah, untuk itu Aldi Fairuz terus menghubungi notaris yang ditunjuk sama dia. Kita buatlah perjanjian di notaris itu di Depok, notaris Moko Ago itu di Depok, yang dengan isi seperti tadi ya, tiap bulan tuh 500, batas terakhir tuh 15 September harus sudah lunas semua 3.650.000. Kenapa saya gugat Dewan Prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Aldi Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Aldi Fairuz, dan saksi-saksinya itu Aldi Fairuz dan lain-lain. Begitu. Artis Adli Fairuz diduga terlibat kasus penipuan pengurusan masuk Akademi Kepolisian atau Akpol dengan nilai uang mencapai miliaran rupiah. Terkait tudingan ini, Adli Fairuz digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan penipuan dan uang prestasi dengan nilai gugatan hampir 5 miliar rupiah. Pihak kuasa hukum penggugat Farli Lumopa dalam keterangan pers pada Jumat 9 Januari 2026 di Jakarta Selatan mengungkapkan, kasus ini bermula dari hubungan pertemanan dan profesionalnya dengan dua orang bernama Abdul Hadi dan Agung Wahyono. Belakangan, Farli baru mengetahui bahwa Agung Wahyono disebut mendapat perintah dari Adli Fairuz untuk mencari calon peserta yang ingin masuk kepolisian pada 2023. Agung kemudian memberikan tawaran kepada Abdul Hadi yang kala itu anaknya tengah mendaftar masuk kepolisian. Untuk meyakinkan korban, Adli disebut mengklaim dirinya besar karena merupakan cucu seorang mantan penguasa di Indonesia. Pihak korban kemudian diminta menyetorkan uang yang totalnya mencapai 3,65 miliar rupiah secara tunai melalui perantara. Saat proses transaksi, pihak perantara meyakinkan korban bahwa uang tersebut diserahkan pada sosok berkuasa yang dipanggil Jenderal Ahmad.
Lantaran jumlahnya terlalu besar, Abdul Hadi meminta Farli untuk mengawasi proses tersebut, sekaligus menagih jika janji tidak terrealisasi. Dalam perjalanannya, janji tersebut tak kunjung terwujud. Untuk itu, Abdul Hadi menagih ke Agung Wahyono. Agung lantas mengatakan bahwa uang sudah diberikan kepada Jenderal Ahmad. Merasa janggal, Farli meminta untuk dipertemukan langsung dengan sosok tersebut pada awal 2024. Namun Farli mengaku terkejut saat mengetahui identitas sebenarnya dari sosok yang disebut Jenderal Ahmad. Dari situlah Farli baru mengetahui bahwa nama Ahmad diambil dari nama lengkap Adli Fairuz, yakni Adli Ahmad Fairuz. Lantaran uang tak kunjung dikembalikan, akhirnya dibuat perjanjian tertulis di hadapan notaris yang ditunjuk oleh Adli Fairuz. Dalam akta, sang artis berjanji akan mengembalikan dana sebesar 3,65 miliar rupiah dengan skema cicilan. Namun, pembayaran hanya dilakukan sekali sebesar 500 juta rupiah pada Mei 2025 dan tak dilanjutkan. Atas dasar itulah Farli Lumopa mengajukan gugatan Wan Prestasi secara perdata terhadap Adli Fairuz. Adli kini digugat secara perdata atas dugaan penipuan dan Wan Prestasi dengan nilai gugatan hampir 5 miliar rupiah. Sejauh ini, pihak Adli Fairuz belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan dan gugatan tersebut. Kenapa saya gugat Wan Prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Adli Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Adli Fairuz dan saksi-saksinya itu Adli Fairuz dan lain-lain. Begitu ini awalnya. Nah, itu hasil dari akta itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dia janjikan pertama dia akan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan. Kedua, dia akan mencicil pembayaran karena saya menagih uang 3.650.000 untuk dikembalikan dari hasil pengurusan masuk ke kepolisian yang ternyata tidak terjadi. Nah, saudara Adli Fairuz itu nyanggupi akan mengembalikan, karena dia akan mengembalikan, dibuatlah surat yang dinikan di depan notaris Yoko Vera Mokoago ya, Yoko Vera Mokoago. Karena sudah diinikan, ternyata di apa yang ditulis di situ seperti dia bilang setiap bulan dia akan memberi 500 juta pengembalian sampai dengan bulan September dari 2025 dari start bulan Mei sampai September 2025, dan kekurangannya dia akan dilunasi tanggal 15 September. Tapi hanya pertama kali bulan Mei dia membayar 500 juta, setelah itu tidak membayar lagi. Nah, itulah yang menjadi dasar kita untuk menggugat secara perdata. Bang, ini menarik Bang ya. Kenapa dia adakan perdata? Karena kan dia bilang mau bisa menyangkut untuk masuk biasanya kepolisian ya? Iya, betul. Dengan angka sekitar 3 miliar begini. Iya, betul. Kenapa mengarahkan perdata ke pidana dengan penipuan? Pidananya sudah berjalan. Oh, sudah berjalan juga? Sudah berjalan. Kapan dilaporkan tindak pidana ini? Tindak pidananya sekitar bulan Juni 2025. Dilaporkan di Polres Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur. Ya. Dan pasal yang dilaporkan sendiri? Penipuan dan penggelapan. Penipuan dan penggelapan. Ya. Sejauh ini kasusnya sudah sampai mana terkait pidana? Sudah naik penyidikan dan kemungkinan sebentar lagi akan naik tersangka. Bisa kemungkinan AF akan jadi tersangka juga. Besar kemungkinan. Tetapi untuk masalah itu saya juga sudah menunjuk adik saya untuk mengurus perkara pidananya. Mungkin lebih jelasnya nanti ditanyakan langsung ke adik saya yang bernama seorang advokat yang bernama
Mesini SH. Bang, kenapa bang? Apa sih awalnya hingga akhirnya dia bisa menjanjikan agar lolos kepolisian? Seperti apa awalnya? Awalnya sebetulnya begini, dua-dua ini Abdul Hadi sama Agung Wahyono itu kita berkawan dan dua-duanya itu bekas mantan klien saya. Nah, Agung Wahyono ini baru belakangan saya tahu dia tuh diperintah sama Aldi Fairuz untuk mencari orang yang mau masuk kepolisian. Akan dibantu sama dia. Dasarnya dia bilang dia masih keluarga dari mantan penguasa lah. Salah satu mantan penguasa di ini dia mengaku sebagai cucunya. Nah, dasar itu Agung Wahyono ini mencari orang karena biasanya kalau mau masuk begitu kan nawarin ke circle ya, pertemanan atau apa, ditawarkanlah ke Abdul Hadi. Ditawarkan ke Abdul Hadi, Abdul Hadi tertarik, namanya anaknya lagi mendaftar, tertarik, dimintalah sejumlah uang sama Agung Wahyono ini. Tapi untuk itu dia meminta saya, karena dua-duanya bekas klien saya, meminta saya untuk mengawasi. Jadi kalau memang ininya tidak terbukti, si anak itu tidak diterima, tugas saya lah untuk menagih ke Agung Wahyono. Tetapi kalau anak itu diterima, tugas saya lah menagih ke Abdul Hadi ini sebagai pembayarannya. Nah, setelah itu ternyata Agung Wahyono tidak bisa memasukkan anak ini ke kepolisian. Karena itu saya menagih ke Agung Wahyono. Setelah saya tagih, Agung Wahyono bilang bahwa uang itu sudah diserahkan ke Jenderal Ahmad. Jadi saya kaget, Jenderal Ahmad. Oke, saya mohon minta dipertemukan dengan Jenderal Ahmad. Begitu ini kita janjianlah di Citos awal-awal tahun 2024, mungkin sekitar Februari atau Maret atau April, sekitar segitulah, saya lupa ya. Nah terus begitu ketemu, saya bilang mana Jenderal Ahmad? Ini kaget di situ saya. Loh, kok Jenderal Ahmad itu Aldi Fairuz? Saya bilang gitu. Aldi Fairuz kan bukan jenderal, saya bilang begitu. Nah, baru di situ saya tahu si Agung ini bilang, iya bang, Aldi Fairuz itu kan namanya Aldi Ahmad Fairuz. Jadi diambilnya itu Ahmadnya itu, begitu. Karena itu saya bilang oke lah, saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting uang si Abdul Hadi ini dikembalikan. Karena perjanjian awalnya itu kalau tidak diterima uang dikembalikan. Tanpa kurang sepeser pun, kalau diterima uang itu silakan diambil, dibawa. Begitu. Nah, begitu itu Aldi Fairuz menyanggupi untuk mengganti semua. Tapi saya tidak terima begitu aja. Saya bilang, loh, kalau memang seandainya mau dikembalikan harus ada hitung-hitungannya, ada jaminannya, terus jangka waktunya berapa lama. Nah, untuk itu Aldi Fairuz menghubungi notaris yang ditunjuk sama dia. Kita buatlah perjanjian di notaris itu di Depok, notaris Moko Ago itu di Depok, yang dengan isi seperti tadi ya, tiap bulan tuh 500, batas terakhir tuh 15 September harus sudah lunas semua, 3.650.000. Kenapa saya gugat Tuan Prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Aldi Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Aldi Fairuz dan saksi-saksinya itu Aldi Fairuz dan lain-lain. Begitu. Artis Adli Fairuz diduga terlibat kasus penipuan pengurusan masuk Akademi Kepolisian atau AKPO dengan nilai uang mencapai miliaran rupiah.
Terkait tudingan ini, Adli Fairuz digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan penipuan dan uang prestasi dengan nilai gugatan hampir 5 miliar rupiah. Pihak kuasa hukum penggugat, Farli Lumopa, dalam keterangan pers pada Jumat 9 Januari 2026 di Jakarta Selatan mengungkapkan, kasus ini bermula dari hubungan pertemanan dan profesionalnya dengan dua orang bernama Abdul Hadi dan Agung Wahyono. Belakangan, Farli baru mengetahui bahwa Agung Wahyono disebut mendapat perintah dari Adli Fairuz untuk mencari calon peserta yang ingin masuk kepolisian pada 2023. Agung kemudian memberikan tawaran kepada Abdul Hadi yang kala itu anaknya tengah mendaftar masuk kepolisian. Untuk meyakinkan korban, Adli disebut mengklaim dirinya punya pengaruh besar karena merupakan cucu seorang mantan penguasa di Indonesia. Pihak korban kemudian diminta menyetorkan uang yang totalnya mencapai 3,65 miliar rupiah secara tunai melalui perantara. Saat proses transaksi, pihak perantara meyakinkan korban bahwa uang tersebut diserahkan pada sosok berkuasa yang dipanggil Jenderal Ahmad. Lantaran jumlahnya terlalu besar, Abdul Hadi meminta Farli untuk mengawasi proses tersebut sekaligus menagih jika janji tidak terrealisasi. Dalam perjalanannya, janji tersebut tak kunjung terwujud. Untuk itu, Abdul Hadi menagih ke Agung Wahyono. Agung lantas mengatakan bahwa uang sudah diberikan kepada Jenderal Ahmad. Merasa janggal, Farli meminta untuk dipertemukan langsung dengan sosok tersebut pada awal 2024. Namun Farli mengaku terkejut saat mengetahui identitas sebenarnya dari sosok yang disebut Jenderal Ahmad. Dari situlah Farli baru mengetahui bahwa nama Ahmad diambil dari nama lengkap Adli Fairuz, yakni Adli Ahmad Fairuz. Lantaran uang tak kunjung dikembalikan, akhirnya dibuat perjanjian tertulis di hadapan notaris yang ditunjuk oleh Adli Fairuz. Dalam akta, sang artis berjanji akan mengembalikan dana sebesar 3,65 miliar rupiah dengan skema cicilan. Namun, pembayaran hanya dilakukan sekali sebesar 500 juta rupiah pada Mei 2025 dan tak dilanjutkan. Atas dasar itulah Farli Lumopa mengajukan gugatan wan prestasi secara perdata terhadap Adli Fairuz. Adli kini digugat secara perdata atas dugaan penipuan dan uang prestasi dengan nilai gugatan hampir 5 miliar rupiah. Sejauh ini, pihak Adli Fairuz belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan dan gugatan tersebut. Kenapa saya gugat uang prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Adli Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Adli Fairuz dan saksi-saksinya itu Adli Fairuz dan lain-lain. Begitu ini awalnya. Nah, itu hasil dari akta itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dia janjikan pertama dia akan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan. Kedua, dia akan mencicil pembayaran karena saya menagih uang 3.650 untuk dikembalikan dari hasil pengurusan masuk ke kepolisian yang ternyata tidak terjadi. Nah, saudara Adli Fairuz itu nyanggupi akan mengembalikan. Karena dia akan mengembalikan, dibuatlah surat yang diinikan di depan notaris Yoko Vera Mokoago ya, Yoko Vera Mokoago. Karena sudah diinikan, ternyata di apa yang ditulis di situ seperti dia bilang setiap bulan dia akan memberi 500 juta pengembalian sampai dengan bulan September dari 2025 dari start bulan Mei sampai September 2025 dan kekurangannya akan dilunasi tanggal 15 September. Tapi hanya pertama kali bulan Mei dia membayar 500 juta, setelah itu tidak
membayar lagi. Nah, itulah yang menjadi dasar kita untuk menggugat secara perdata. Bang, ini menarik Bang ya. Kenapa dia ada perdata? Karena kan dia bilang mau bisa menyanggupi untuk masuk biasanya kepolisian ya? Iya, betul. Dengan angka sekitar 3 miliar begini. Iya, betul. Kenapa mengarah ke perdata ke pidana dengan penipuan? Pidananya sudah berjalan. Oh, sudah berjalan juga? Sudah berjalan. Kapan dilaporkan tindak pidana ini? Tindak pidananya sekitar bulan Juni 2025. Dilaporkan di Polres Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur. Iya. Dan pasal yang dilaporkan sendiri? Penipuan dan penggelapan. Penipuan dan penggelapan. Iya. Sejauh ini kasusnya sudah sampai mana terkait pidana? Sudah naik penyidikan dan kemungkinan sebentar lagi akan naik tersangka. Bisa kemungkinan AF akan jadi tersangka gitu. Besar kemungkinan. Tetapi untuk masalah itu saya juga sudah menunjuk adik saya untuk mengurus perkara pidananya. Mungkin lebih jelasnya nanti ditanyakan langsung ke adik saya yang bernama seorang advokat yang bernama Mesini SH. Bang, kenapa Bang? Apa sih awalnya hingga akhirnya dia bisa menjanjikan agar lolos kepolisian? Seperti apa awalnya? Awalnya sebetulnya begini, dua-dua ini Abdul Hadi sama Agung Wahyono itu kita berkawan dan dua-duanya itu bekas mantan klien saya. Nah, Agung Wahyono ini baru belakangan saya tahu dia tuh diperintah sama Aldi Fairuz untuk mencari orang yang mau masuk kepolisian. Akan dibantu sama dia. Dasarnya dia bilang dia masih keluarga dari mantan penguasa lah. Salah satu mantan penguasa ini dia mengaku sebagai cucunya. Nah, dasar itu Agung Wahyono ini mencari orang, karena biasanya kalau mau masuk begitu kan nawarin ke circle ya, pertemanan atau apa, ditawarkanlah ke Abdul Hadi. Ditawarkan ke Abdul Hadi tertarik, namanya anaknya lagi mendaftar, tertarik, dimintalah sejumlah uang sama Agung Wahyono ini. Tapi untuk itu dia meminta saya, karena dua-duanya bekas klien saya, meminta saya untuk mengawasi. Jadi kalau memang ininya tidak terbukti, si anak itu tidak diterima, tugas saya lah untuk menagih ke Agung Wahyono. Tetapi kalau anak itu diterima, tugas saya lah menagih ke Abdul Hadi ini sebagai pembayarannya. Nah, setelah itu ternyata Agung Wahyono tidak bisa memasukkan anak ini ke kepolisian. Karena itu saya menagih ke Agung Wahyono. Setelah saya tagih, Agung Wahyono bilang bahwa uang itu sudah diserahkan ke Jenderal Ahmad. Jadi saya kaget, Jenderal Ahmad. Oke, saya mohon minta dipertemukan dengan Jenderal Ahmad. Begitu ini kita janjianlah di Citos awal-awal tahun 2024, mungkin sekitar Februari atau Maret atau April, sekitar segitulah, saya lupa ya. Nah, terus begitu ketemu, saya bilang mana Jenderal Ahmad? Ini kaget di situ saya. Loh, kok Jenderal Ahmad itu Aldi Fairuz? Saya bilang gitu. Aldi Fairuz kan bukan jenderal, saya bilang begitu. Ah, baru di situ saya tahu si Agung ini bilang, iya bang, Aldi Fairuz itu kan namanya Aldi Ahmad Fairuz. Jadi diambilnya itu Ahmadnya itu, begitu. Karena itu saya bilang oke lah, saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting uang si Abdul Hadi ini dikembalikan. Karena perjanjian awalnya itu kalau tidak diterima uang dikembalikan tanpa kurang sepeser pun. Kalau diterima uang itu silakan diambil, dibawa. Begitu. Nah, begitu itu Aldi Fairuz menyanggupi untuk mengganti semua. Tapi saya tidak terima begitu aja. Saya bilang, loh, kalau memang seandainya mau dikembalikan,
harus ada hitung-hitungannya, ada jaminannya, terus jangka waktunya berapa lama. Nah, untuk itu Aldi Fairuz menghubungi notaris yang ditunjuk sama dia. Kita buatlah perjanjian di notaris itu di Depok, notaris Yoko Moko Ago itu di Depok, yang dengan isi seperti tadi ya, tiap bulan tuh 500, batas terakhir tuh 15 September harus sudah lunas semua 3.650.000.000. Kenapa saya gugat Wan Prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Aldi Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Aldi Fairuz, dan saksi-saksinya itu Aldi Fairuz dan lain-lain. Begitu. Artis Adli Fairuz diduga terlibat kasus penipuan pengurusan masuk Akademi Kepolisian atau Akpol dengan nilai uang mencapai miliaran rupiah. Terkait tudingan ini, Adli Fairuz digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan penipuan dan uang prestasi dengan nilai gugatan hampir 5 miliar rupiah. Pihak kuasa hukum penggugat, Farli Lumopa, dalam keterangan pers pada Jumat 9 Januari 2026 di Jakarta Selatan mengungkapkan, kasus ini bermula dari hubungan pertemanan dan profesionalnya dengan dua orang bernama Abdul Hadi dan Agung Wahyono. Belakangan, Farli baru mengetahui bahwa Agung Wahyono disebut mendapat perintah dari Adli Fairuz untuk mencari calon peserta yang ingin masuk kepolisian pada 2023. Agung kemudian memberikan tawaran kepada Abdul Hadi yang kala itu anaknya tengah mendaftar masuk kepolisian. Untuk meyakinkan korban, Adli disebut mengklaim dirinya punya pengaruh besar karena merupakan cucu seorang mantan penguasa di Indonesia. Pihak korban kemudian diminta menyetorkan uang yang totalnya mencapai 3,65 miliar rupiah secara tunai melalui perantara. Saat proses transaksi, pihak perantara meyakinkan korban bahwa uang tersebut diserahkan pada sosok berkuasa yang dipanggil Jenderal Ahmad. Lantaran jumlahnya terlalu besar, Abdul Hadi meminta Farli untuk mengawasi proses tersebut, sekaligus menagih jika janji tidak terrealisasi. Dalam perjalanannya, janji tersebut tak kunjung terwujud. Untuk itu, Abdul Hadi menagih ke Agung Wahyono. Agung lantas mengatakan bahwa uang sudah diberikan kepada Jenderal Ahmad. Merasa janggal, Farli meminta untuk dipertemukan langsung dengan sosok tersebut pada awal 2024. Namun Farli mengaku terkejut saat mengetahui identitas sebenarnya dari sosok yang disebut Jenderal Ahmad. Dari situlah Farli baru mengetahui bahwa nama Ahmad diambil dari nama lengkap Adli Fairuz, yakni Adli Ahmad Fairuz. Lantaran uang tak kunjung dikembalikan, akhirnya dibuat perjanjian tertulis di hadapan notaris yang ditunjuk oleh Adli Fairuz. Dalam akta, sang artis berjanji akan mengembalikan dana sebesar 3,65 miliar rupiah dengan skema cicilan. Namun, pembayaran hanya dilakukan sekali sebesar 500 juta rupiah pada Mei 2025 dan tak dilanjutkan. Atas dasar itulah Farli Lumopa mengajukan gugatan Wan Prestasi secara perdata terhadap Adli Fairuz. Adli kini digugat secara perdata atas dugaan penipuan dan Wan Prestasi dengan nilai gugatan hampir 5 miliar rupiah. Sejauh ini, pihak Adli Fairuz belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan dan gugatan tersebut. Kenapa saya gugat Wan Prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Aldi Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Aldi Fairuz, dan saksi-saksinya itu Aldi Fairuz dan lain-lain. Begitu ini awalnya. Nah, itu hasil dari akta itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dia janjikan pertama dia akan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan. Kedua, dia akan mencicil pembayaran karena saya menagih uang 3.650.000.000 untuk dikembalikan dari hasil
pengurusan masuk ke kepolisian yang ternyata tidak terjadi. Nah, saudara Adli Fairuz itu nyanggupi akan mengembalikan, karena dia akan mengembalikan, dibuatlah surat yang diinikan di depan notaris Yoko Vera Mokoago ya, Yoko Vera Mokoago. Karena sudah diinikan, ternyata di apa yang ditulis di situ seperti dia bilang setiap bulan dia akan memberi 500 juta pengembalian sampai dengan bulan September dari 2025 dari start bulan Mei sampai September 2025, dan kekurangannya akan dilunasi tanggal 15 September. Tapi hanya pertama kali bulan Mei dia membayar 500 juta, setelah itu tidak membayar lagi. Nah, itulah yang menjadi dasar kita untuk menggugat secara perdata. Bang, ini menarik Bang ya. Kenapa dia ada perdata? Karena kan dia bilang mau bisa menyangkut untuk masuk biasanya kepolisian ya? Iya, betul. Dengan angka sekitar 3 miliar lebih ini. Iya, betul. Kenapa mengarah ke perdata ke pidana dengan penentuan? Pidananya sudah berjalan. Oh, sudah berjalan juga? Sudah berjalan. Kapan dilaporkan tindak pidana ini? Tindak pidananya sekitar bulan Juni 2025. Dilaporkan di Polres Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur. Ya. Dan pasal yang dilaporkan sendiri? Penipuan dan penggelapan. Penipuan dan penggelapan. Ya. Sejauh ini kasusnya sudah sampai mana terkait pidana? Sudah naik penyidikan dan kemungkinan sebentar lagi akan naik tersangka. Bisa kemungkinan AF akan jadi tersangka gitu? Besar kemungkinan. Tetapi untuk masalah itu saya juga sudah menunjuk adik saya untuk mengurus perkara pidananya. Mungkin lebih jelasnya nanti ditanyakan langsung ke adik saya yang bernama seorang advokat yang bernama Mesini SH. Bang, kenapa Bang? Apa sih awalnya hingga akhirnya dia bisa menjanjikan agar lolos kepolisian? Seperti apa awalnya? Awalnya sebetulnya begini, dua-dua ini Abdul Hadi sama Agung Wahyono itu kita berkawan dan dua-duanya itu bekas mantan klien saya. Nah, Agung Wahyono ini baru belakangan saya tahu dia tuh diperintah sama Adli Fairuz untuk mencari orang yang mau masuk kepolisian. Akan dibantu sama dia. Dasarnya dia bilang dia masih keluarga dari mantan penguasa lah. Salah satu mantan penguasa di ini dia mengaku sebagai cucunya. Nah, dasar itu Agung Wahyono ini mencari orang, karena biasanya kalau mau masuk begitu kan nawarin ke circle ya, pertemanan atau apa, ditawarkanlah ke Abdul Hadi. Ditawarkan ke Abdul Hadi tertarik, namanya anaknya lagi mendaftar, tertarik, dimintalah sejumlah uang sama Agung Wahyono. Download Tribun X sekarang.